finish. Dan dia menjatuhkan Suwardi. Karena dia yakin Suwardi sudah oleng. Action! Begitu sampai ke ground, dapat posisi side control. Itu adalah posisi yang sangat dominan bagi seorang ground fighter. Erpin di atas, Wardi di bawah, Erpin mendapatkan ground control. Kita mikir, wah selesai sudah Suwardi. Pala sudah pusing, dapat ground control lagi, side control lagi. Ini berbahaya sekali. Awas jari ya, awas jari Erpin, awas jari. Tapi ternyata Suwardi nggak menyerah begitu aja. Kita melihat ada pergerakan yang aneh dari Suwardi. Kita melihat tangannya seperti, kakinya itu seperti menangkap tangannya Erpin. Kita juga bingung pada dia itu ngapain, kakinya menyilang. Terus tiba-tiba kakinya dilurusin dan ternyata ada kuncian. Stop, stop, stop. Saya itu udah bunyi sampai 3 kali kalau nggak salah, bunyi tek 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 tek. Wah kayaknya udah nggak bisa dilanjutin, saya bilang. Kalau misalnya saya lanjutin saya bakal cedera, bakal istirahat lama, saya bilang. Pas saya mau nge-roll juga udah bilang, aduh kayaknya nggak bisa nih, saya bilang. Harus tap verbal ya kan. Kalau misalkan saya lanjutin juga kan sayang juga nanti saya cederanya agak lama ya kan. Dari situlah kita mencari tahu ini apa ini kuncian apa ini namanya. Dan memang belum ada di dunia. Dari situlah kita menamakan kuncian ini Wardi Kana. Itu sebenarnya kuncian Americana. Karena tangannya ke atas, itu kuncian Americana. Tapi dimodifikasi oleh Suwardi. Maka dari itu kita namakan Wardi Kana. Suwardi yang melakukan Americana. Oke, saya nggak tahu itu namanya apa. Nggak tahu namanya apa. Itu yang saya praktekin kadang-kadang di tempat latihan sama teman-teman latihan atau murid-murid saya. Oh, kok ini apa namanya coach katanya? Apa ya? Ini modifikasi Americana, saya bilang gitu. Taunya cuma itu aja. Kita sudah yakin ini akan viral. Karena ini kuncian yang nggak biasa. Selain kuncian yang nggak biasa, prosesnya pun nggak biasa. Dimulai dari hampir kalah dulu. Jadi bukan dari posisi santai-santai, posisi menang, enggak. Hampir KO dulu, udah oleng, posisinya jelek, lalu bisa melakukan kuncian yang ajaib ini. Ini kita udah tahu, ini pasti akan viral. Dan memang benar, nggak sampai lama begitu kita tayangkan di TV One. Nggak pakai lama itu langsung dunia internasional mengenali hal ini. Wah terjadi kuncian ajaib di One Pride MMA Indonesia oleh Suwardi. Nah ini kita sudah menyadari ini akan viral dan memang benar menjadi viral di dunia jiu-jitsu dunia. Oleh siapa? Siapa? Seluruh supporter agar tetap tenang. Seluruh supporter agar tetap tenang. Halo, PSAT. Tolong kita jaga ketertiban. Jangan sampai bikin provokator. Kita bikin acara ini lancar. Ingat, kita tetap bangsa Indonesia. Satu kesatuan. Jaga persaudaraan. Jaga kesatuan. Tolong jaga ketertiban. Baik, sekali lagi. Ya, kalau misalkan dia tampil, yang saya selalu ingatkan kepada teman-teman promotor di One Pride bahwa tolong diadakan ekstra pengamanan. Karena kita nggak mau ya ada yang hal-hal kita tidak memahami terjadi dengan
para penggemar dan lain-lain lah. Jadi selalu ada ekstra pengamanan dan dia selalu sangat sportif menyampaikan kepada para pendukungnya bahwa ini semua olahraga, yuk kita sama-sama yuk sportif, yuk apapun hasilnya ya kita hargain dan lain-lain. Hebat tuh, hebat banget. Semenjak Suwardi menjadi juara di kelas flyweight, Suwardi sudah menjadi kebanggaan bagi PSHT. Di setiap pertarungannya, di setiap pertandingannya, supporter dari PSHT pasti memenuhi stadion kita. Ribuan penonton pasti datang ke acara kita. Kalau Anda dengar suaranya, lagu-lagunya, chantnya, semua orang emosinya cukup tinggi. Okay? Bagus, great, karena suasananya is electric. Kan kita semua dan kita di bawah itu. Jangan lupa Indo tenisnya sampai atas. So semua emosi dari 2.700 orang ini lagi langsung fokus ke bawah. Kita juga di bawah itu. Kita duduk by the cage. Like, wow, a bit intimidating kan? You know, it's like one human being, like a giant human being. Satu suara. Kita sangat senang akan hal ini karena euforianya, serunya itu kita benar-benar sangat luar biasa ya dengan ribuan penonton hadir pada saat itu. Tapi kita juga was-was karena dengan ribuan penonton ini juga kalau ada apa-apa, ada sedikit keributan, kerusuhan, ini pasti akan sangat besar. Jadi kita juga was-was. Di satu sisi kita senang, di satu sisi kita juga was-was. Jadi di pertahanan sabuk Wardi berikutnya melawan Jeremy Siregar, ini adalah pertarungan yang juga berbahaya bagi Suwardi. Jeremy Siregar adalah seorang pegulat, dia mempunyai karakteristik mirip seperti Ervin. Seorang pegulat yang handal, fisik yang sangat prima, dan juga postur yang lebih besar dibandingkan Suwardi. Mungkin bisa dibilang Jeremy ini lebih berbahaya dibandingkan Ervin, karena dia secara fisik jauh lebih kuat dibandingkan Ervin. Tentunya semakin kuat lawannya, semakin besar juga ancaman untuk Suwardi. Ada cerita yang unik lah, di mana sebenarnya kan saya harus melawan Rama Supandi. Dan tiba-tiba di penghujung waktu digantikan oleh Jeremy. Ya saya kaget banget, karena kan saya TC, saya berlatihan untuk mempelajari teknik-teknik Rama. Kita kayak belum menyiapin sesuatu buat Jeremy. Karena kita nyiapin game ini buat Rama Supandi. Kalau Suwardi memang ya dia fighter yang komplit ya. Strikingnya bagus. Apalagi keahlian khususnya dia BJJ ya. Justru yang saya pertanyakan tuh kadang-kadang dia kan PSHT silat tuh. Nggak pernah tuh saya lihat dia keluar silat tendangan side kick atau tendangan spesialis silat tuh saya nggak pernah lihat. Buat malam ini, Suwardi melawan Jeremy Siregar untuk sabuk juara kelas flyweight. Jeremy kembali dengan jumping front kick-nya yang meng-KO Sutrisno. Selalu terkenal dengan sering maju melompat ke depan. Ciri khasnya. Dengan front kick, dengan overhand, dengan Superman punch. Seorang grappler ketemu dengan Dan memang di pertarungan itu ada sebuah tendangan yang kontroversial, di mana di situ Jeremy Siregar melakukan tendangan ke arah selangkangan dari Suwardi, kena dan melewati perut. Jadi kena 2 titik, kena selangkangan dulu baru kena perut. front kick dilakukan. Masuk lagi. Di sini Suwardi langsung kesakitan. Tentunya ini adalah pelanggaran karena nggak boleh menyerang daerah selangkangan. Sepertinya tendangan ini ini satu tendangan. Saya rasa itu mungkin tidak sengaja ya, tapi di One Pride sengaja atau tidak sengaja pelanggaran adalah pelanggaran. Di situ wasit memberikan peringatan kepada Jeremy dan Suwardi diberikan istirahat sampai recover baru fight-nya dilanjutkan kembali. Itu tendangan sangat keras
dengan damage yang luar biasa itu. Kalau menurut saya itu tendangan saya paling kencang itu kena ke bagian perut. Memang ketarik celananya, namanya ada celana. Tapi secara logika itu tendangan sekencang itu kalau kena kemaluan tidak mungkin dia secepat dalam hitungan detik bisa fight kembali. Pasti minimal 5 menit dia harus recovery. Itu sih yang saya ingin klarifikasi. Tapi kan saya ngerasain, saya yang ditendang sampai mereng-mereng batoknya itu. Rasanya juga wow, mules gitu. Teman-teman juga pasti ngilu lah kalau ada kondisi saya mungkin. Itu benar, itu sakit itu bisa saya rasakan dari sini. Saya bilang sakitnya nggak seberapa, mulesnya itu. Mulesnya itu, saya di sini juga sampai mules nih bayanginnya. Iya, rasanya luar biasa. Diberikan waktu untuk recover. Setelah fight berlangsung, ada satu pukulan Jeremy yang masuk telak ke Suwardi. Sama lagi nih, kejadiannya mirip lagi. Ribuan penonton dibuat bungkam oleh Jeremy Siregar karena pukulan telak itu membuat Suwardi goyang. Suwardi hampir KO. Melihat hal itu, Jeremy juga mencium darah kali ini. Dan memang benar pada saat itu Suwardi memang sudah kewalahan. Diserang berborbardir bertubi-tubi, tendangan masuk, pukulan masuk. Sesuai dengan latar belakang bela dirinya, dia melihat lawan sudah goyang, di take down lah Suwardi. Kita lihat lagi, sudah masuk ke clinch. Apakah Jeremy bisa bisa begitu di take down, another magic. Jadi kita benar-benar di luar dugaan kita nggak mikir ini bisa terjadi lagi, tapi ternyata kejadian lagi. Pada saat Suwardi hampir kalah, hampir KO, ribuan penonton sudah sunyi senyap karena jagoannya kalah kali ini. Apakah bisa nih kita mengulang cerita yang sama, cerita indah berapa bulan lalu, apakah bisa diulang? Itu sangat sulit sekali ya, nggak ada itu kemungkinan seperti itu. Tapi ternyata malam itu terjadi lagi. Begitu Jeremy melakukan takedown, Suwardi melakukan kuncian cutting armbar dan sangat dalam. dengan kuncian di ronde pertama. Selalu saja kejutan yang luar biasa muncul dari seorang Suwardi. Ribuan penonton yang tadinya bungkam meledak kembali untuk kedua kalinya. Ini benar-benar luar biasa ya sebagai supporter Suwardi. Jagoannya ini hampir kalah mulu. Tapi seperti seorang pesulap yang handal, begitu sampai ground nggak pakai hitungan lama, hitungan detik aja langsung menang. Saya memang akuin dia kuat, dia bagus di submission. Saya akuin itu, saya nggak pernah bohong-bohong kalau sama orang, sama lawan. Saya selalu akuin kelebihan-kelebihan lawan itu saya selalu akuin. Pancingannya benar juga, dia pura-pura pegang jatuh. Tiba-tiba udah kena kunci ya, panik. Satu panik juga. Tapi begitu saya lihat review pertandingan, waduh, kepala saya sebenarnya cuma begini aja itu bisa lepas. Nah itulah, namanya pertandingan nggak bisa diprediksi. Satu juara, satu Indonesia. Saya mohon dengan tolong jangan sampai ada keributan. Dari tadi dia. Setelah Jeremy melakukan tap out dan Suwardi dinyatakan menang, ada protes yang sangat keras dari kubu Jeremy. Protesnya adalah menurut kubunya Jeremy itu tendangan legal harusnya karena nggak kena selangkangan. Menurut dia nggak kena selangkangan. Menurut dia itu kena perut dan menurut dia Suwardi pura-pura. Jadi harusnya Suwardi kalah pada saat itu. Saya kira ada aturan wasit kan di sini. Apabila kena ini kan wasit harus lihat rekaman dulu baru dia mengambil keputusan. Ini dia langsung melihat kartu kuning, sedangkan telaknya di sini. Kita orang olahraga fight, kita tahu persis, kita olahragawan. Dia kalau kena ini dengan benturan keras pasti tidur. Tidak mungkin dia begini, tidak mungkin. Itu. Kubunya mendatangkan ke saya
Dan saya bilang, itu kena selangkangan, saya ada video rekamannya. Tapi ya namanya mungkin sudah dibutakan oleh emosi, dia nggak terima. Dan dia menunjukkan gestur-gestur yang tidak baik ke Suwardi, ke promotor, dan juga ke penonton, ke supporter. Tentunya supporter dipancing seperti ini menjadi ya pancingan, pasti akan menyulut emosi para supporter. Ribuan supporter itu marah terhadap kubu dari Jeremy karena gestur-gestur yang tidak baik ini dari kubu Jeremy. Ada protes dari kontra Jeremy. Itu yang mengakibatkan jadi kayak biang kerusuhannya. Tolong Lur. Biar ada yang nanganin. Kita dijunjung sportivitas kita sebagai PSAT dan DJ. Ayo Lur, tolong Lur. Tolong. Hey, someone lost the other goal. Kita jangan ketertiban. Tapi alhamdulillah ya, teman-teman yang ikut Suwardi yang datang dan waktu yang tadi sama Jeremy itu ada slight incident. Aku sendiri keluar ke tempat parkiran sama Suwardi karena ada berapa fans dia yang masih kumpul yang cukup marah. Nah waktu itu ada satu insiden yang terjadi. Tapi semua terima. Oke, no problem. Tidak ada masalah lagi. Dan itu terjadi karena emosinya for the fighter. Fight sport is an emotional sport. Ya saya kira harus lebih ikut aturan lah. Saya tahu TV One bikin aturan seperti itu. Apabila ada pelanggaran, rekaman dulu dilihat. Baru dilanjutin, ini main potong. Apa mau dilindungi juara seperti itu? Itu juara abadi loh. Tuh, malu kita kalau punya juara abadi seperti itu. Kenapa saya protes kalah? Ya wajar, kita protes apa yang kita alami, bukan kita protes harusnya Jeremy yang menang. Enggak, kita enggak gitu. Berita protesnya yang enggak begitu, kita protesnya yang kita alami, yang kita merasa dirugikan di sana. Tapi sekali lagi kita lihat Suwardi menunjukkan kemampuan submissionnya yang memang luar biasa. Apakah Anda terhibur? Terima kasih dan pastinya Mas Wardi terakhir mungkin ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa saja Mas Wardi. Paling fenomenal kali ya. Ya, boleh. Paling fenomenal nggak lain nggak bukan Suwardi. Dia adalah fighter yang fenomenal. Wah ya, fenomenal. Itu merupakan aset yang sangat bagus banget sih untuk One Fight. Dan dia adalah salah satu fighter atau saya bisa bilang di sini adalah fighter yang paling banyak berjasa, fighter-fighter lain, maksudnya yang paling banyak berjasa untuk mengenalkan One Pride, ya, adalah Suwardi. Saya bisa sampaikan itu. Kenapa? Karena sekarang perbedaannya masih sangat jauh banget antara fighter lain compare dengan Suwardi dari segi crowd. Dari segi crowd dengan membawa penonton itu hebat. Saya melihat dia itu pertama kali dari VT yang dibuat oleh tim produksi dari TV One, ya, tim produksi One Pride. Ketika dia melakukan kembangan-kembangan itu di bawah air terjun. Nah itu saya nggak lupa. Itu pertama kali ketika saya menyerahkan belt ini, yang menyerahkan belt ini ke dia, itu kali pertama saya berinteraksi langsung ya dengan Mas Wardi, dengan the champion. Ya, dia langsung bilang, waduh Pak, bilang gitu kan, buat acara kok bagus gini sih Pak.
Wah, hebat. Saya bilang makasih Mas, thank you. Ya makasih Mas udah ikutan di sini dan mudah-mudahan bisa ke depannya bantu sama-sama gedein One Pride lah. Intinya sih saya nggak tahu, cuma dia bilang mau kerja gitu kan. Terus dia pergi bilang mau pamitnya cuma mau kerja. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain karena pokoknya udah nggak bisa bangun, nggak bisa nafas. Akhirnya mau nggak mau bayi itu dikeluarin usia 8 bulan.